Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Astagfirullah, jenazah perempuan ini dipenuhi lintah, mata terbelalak dan lidahnya menjulur. Suaminya cerita begini. Jamilah bukan nama sebenarnya, adalah istri dari Pak Husein yang juga bukan nama sebenarnya. Jamilah cantik jelita, mereka sudah dikaruniai beberapa anak. Walaupun sudah memiliki anak, istri Husein yang mempunyai bentuk tubuh yang menarik dan pintar berdandan ini ternyata suka berbuat curang. Ia ternyata sering memperoleh uang dari hasil berjualan kecil-kecilan, yaitu menjual beras selundupan dari negeri Gajah Putih, Thailand. Ini dilakukannya untuk membantu suaminya yang hanya seorang petani. Saat itu aktivitas penyelundupan beras tidak dikawal oleh pemerintah seperti saat ini. Jadi beberapa wanita ramai-ramai ikut berjualan beras selundupan dari Thailand. Husein, suami Jamilah yang telah berumur 50 tahun pun merestui pekerjaan istrinya. Husein juga terlihat tak seincah istrinya. Ia berjiwa lembut serta menurut apa saja kata istrinya tanpa ada banyak bantahan. Namun makin lama, fungsi Husein sebagai kepala keluarga semakin hilang dan tergantikan perannya oleh Jamilah, sang istri. Jamilah mulai disibukkan dengan pekerjaannya. Ia keluar masuk rumah dan terkadang pulang sampai larut malam. Bahkan juga pernah tidak pulang untuk 1 atau 2 hari. Namun hal itu tidak dipermasalahkan oleh Husein. Husein yakin apa yang dikerjakan Jamilah itu hanyalah untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak warga kampungnya yang ikut berjualan beras selundupan Thailand tersebut, namun hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya saja. Berbeda dengan Jamilah, ia sampai bisa membeli gelang serta kalung emas yang banyak seperti yang melekat pada tubuhnya. Orang-orang pun mulai ramai membicarakan kesuksesan Jamilah hingga banyak yang ingin tahu bagaimana cara ia berbisnis sehingga ia berhasil dan bisa membeli banyak perhiasan. Sejak saat itu banyak yang ingin tahu gerak-gerik Jamilah dalam bekerja, yang hal ini tanpa diketahui oleh Jamilah sama sekali. Awal mula rahasia Jamilah terbongkar saat pihak imigran Thailand melakukan kontrol terhadap sembako. Beberapa orang tertangkap karena mencoba memasukkan beras selundupan asal Thailand, termasuk yang ditangkap itu adalah Jamilah. Tapi sesudah beberapa jam, Jamilah justru dilepaskan oleh pihak imigran Thailand dengan muka senyum beserta beras selundupannya yang juga berhasil dibawa ke Malaysia. Sedangkan orang lain yang tertangkap dengan terpaksa harus membayar denda yang begitu besar dan beras yang mereka selundupkan pun disita petugas. Sikap tak senang ditunjukkan oleh para penyelundup lain. Mereka bertanya-tanya kenapa Jamilah bisa lepas sedangkan mereka mengalami nasib yang sebaliknya. Suatu hari, baru mereka mengetahui rupanya Jamilah sudah memberi suap kepada pegawai bea cukai Thailand, yaitu Jamilah rela tidur dengan pegawai tersebut. Perbuatan itu bukanlah sekali 2 kali, bahkan juga sudah sering terjadi setiap saat agar bisa lolos dari tahanan bea cukai Thailand di perbatasan. Selang beberapa hari, tersiar kabar bahwa Jamilah juga punya bisnis sambilan saat berada di Thailand. Ternyata Jamilah menjual dirinya sebagai pemuas birahi pria Thailand. Jadi wajar jika Jamilah bisa mendapatkan uang yang banyak dan membeli emas yang banyak. Cerita tentang Jamilah ini akhirnya sampai juga ke warga sekitar rumahnya, hingga orang tak heran dengan kemewahan yang dimiliki Jamilah. Warga kampung pun mulai jijik terhadap Jamilah karena melakukan perbuatan yang keji tersebut demi semua kemewahan dunia. Husein, sang suami, juga sudah diberitahu tentang sifat Jamilah, tapi ia awalnya tak yakin dengan kabar tersebut. Husein hanya bisa berserah diri pada Allah. Untuk membuktikan istrinya selingkuh, ia bahkan tak mempunyai cukup bukti dan tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Selang 1 tahun kemudian, Jamilah dikabarkan terserang sakit kepala dan demam. Semakin hari sakitnya semakin parah hingga mendekati ajalnya. Pada saat sakaratul maut, ia bahkan menggonggong seperti anjing lebih kurang 10 kali sebelum meninggal dunia. Jamilah meninggal dalam kondisi yang mengerikan, matanya terbelalak dan lidahnya menjulur keluar. Tubuh Jamilah juga mengeluarkan bau tak sedap seperti bangkai, padahal baru beberapa jam ia meninggal. Sanak saudaranya yang menyaksikan pun ikut merasa aneh atas perilaku Jamilah yang menggonggong seperti anjing sebelum kematiannya.
Saat dikafankan, liang lahat untuk Jamilah pun diukur dan digali, hingga tibalah waktu untuk Jamilah dimakamkan. Saat jenazah Jamilah dimasukkan ke liang lahat, mendadak ukuran lubang kuburan dikabarkan mengecil, dan mayat Jamilah tak muat masuk ke dalam lubang tersebut, padahal awalnya sudah diukur hingga pas. Kejadian itu berulang sampai 3 kali, tapi masih kurang panjang juga, hingga akhirnya jenazah Jamilah dipaksakan supaya bisa masuk ke dalam liang kuburnya. Saat selesai prosesi pemakaman, pihak keluarga dan warga pun pulang. Husain sempat membuat sertifikat kematian Jamilah dan membutuhkan KTP sang istri usai pemakaman. Setelah ditanya kepada anaknya, ternyata KTP Jamilah terjatuh ke dalam liang kuburan saat anaknya turun ke dalam liang lahat Jamilah dan KTP tersebut ikut terkubur bersama jasad Jamilah. Husain pun emosi dan memarahi anak perempuannya hingga dengan sangat terpaksa memanggil penggali kubur untuk kembali membongkar kuburan Jamilah yang baru beberapa jam dimakamkan. Baru saja kuburan akan digali, alangkah terkejutnya sebagian orang termasuk Husain melihat jenazah Jamilah sudah dipenuhi oleh seekor hewan seperti lintah, namun memiliki taring yang menggigit tubuh jenazah Jamilah. Husain lalu membuang lintah tersebut, namun setiap kali dibuang, lintah yang lain keluar dan kembali menggigit tubuh Jamilah. Kemudian dengan sangat terpaksa, tubuh Jamilah dibaringkan hingga tangan bisa masuk. Husain bisa masuk ke dalam kain kafan untuk mengambil KTP yang melekat di dalamnya. Sekali lagi, keanehan terjadi. Ternyata ada ribuan ekor seperti lintah bertaring yang ada di bawah jenazah Jamilah. Secepatnya, jenazah ditimbun kembali setelah berhasil mengambil kartu identitas tersebut. Tak dapat dibayangkan apa yang sesungguhnya yang terjadi yang Allah tunjukkan atas kejadian itu. Itulah azab yang Allah tunjukkan atas perbuatan di dunia, apalagi azab di akhirat kelak. Nauzubillah. Untuk para istri, janganlah berlaku curang terhadap suami hingga melakukan selingkuh, karena dosanya sangatlah besar. Semoga menjadi pelajaran dan iktibar bagi kita semua, agar tidak terjadi pada diri kita ataupun keluarga kita azab-azab orang yang berselingkuh. Kasus perselingkuhan sedang ramai saat ini, baik dari kalangan artis maupun orang biasa, padahal perselingkuhan merupakan perbuatan yang tercela, baik di mata agama maupun di mata norma sosial dan kesusilaan. Perselingkuhan merupakan aib dan cobaan rumah tangga. Dalam hukum Islam, perselingkuhan setara dengan zina. Pelaku perselingkuhan bisa mendapat ganjaran dosa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perselingkuhan yang merujuk pada zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, dan kalau terjadi perzinahan, maka ada akibat buruk untuk pelakunya di dunia dan akhirat." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dicekal oleh lingkungan negara dan agama, pada akhirnya perselingkuhan tidak membuahkan hal baik. Berikut azab-azab yang diterima oleh orang selingkuh. 1. Dibenci banyak orang. Perselingkuhan merupakan tindakan yang dibenci oleh semua orang. Seseorang yang melakukan perselingkuhan baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi, suatu saat akan terbongkar dan menjadi buah bibir serta cacian masyarakat. Banyak kasus perselingkuhan yang membuat gaduh suatu daerah dan akhirnya mengganggu ketenangan masyarakat. Hal ini membuat orang-orang melakukan perselingkuhan, dibenci oleh masyarakat. 2. Dihantui rasa bersalah. Perselingkuhan merupakan perilaku yang melanggar komitmen hubungan. Banyak orang yang berselingkuh tetapi mereka tersiksa dan hidup di bawah tekanan. Hal ini terjadi karena perasaan bersalah yang menghantui, lantaran ia mengkhianati pasangan aslinya. Orang yang melakukan perselingkuhan membuat kecewa orang-orang yang dengan tulus ingin menjalin hubungan serius dengan mereka. Ketiga, direndahkan dan disepelekan. Orang yang melakukan perselingkuhan sering dianggap rendah, murah, dan disepelekan. Hal ini karena perselingkuhan tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang melakukan perselingkuhan diusir dan ditendang dari suatu wilayah. Selain itu, orang-orang terdekat pelaku perselingkuhan juga enggan untuk berinteraksi dengan pelaku dan memutuskan hubungan komunikasi. Keempat, tidak tenang menjalani hidup. Orang-orang yang melakukan tindakan perselingkuhan akan menjalani hidup yang tidak tenang dan dihantui rasa bersalah. Mereka melakukan kebohongan besar dan hidup dengan tidak tenang. Dalam masyarakat, orang-orang yang berselingkuh dianggap tidak pantas mendapatkan suatu kebahagiaan. Mereka sudah merusak kebahagiaan orang lain dan bahkan merenggut kebahagiaan orang lain. Kelima, mudah tertular penyakit seksual. Perselingkuhan tidak hanya dilakukan untuk kepuasan batin saja. Beberapa orang melakukan perselingkuhan untuk pelampiasan dan pemuasan nafsu seksual. Hal ini dapat berisiko terhadap tertularnya penyakit seksual. Bergonta-ganti pasangan seksual dan tidak melakukan konsen dapat meningkatkan resiko tertular penyakit seksual. 6. Tidak menemukan kedamaian hati. Seseorang yang selingkuh tidak menemukan bagaimana kebahagiaan dan kedamaian hati. Mereka selalu merasa tidak puas dan terus mengulangi perbuatannya. Mereka gelisah serta tidak menemukan kedamaian dalam hatinya. Mereka sudah dijauhkan dari ketulusan. Ketujuh, tidak berkah.
Asa bagi seseorang yang selingkuh adalah sulit mendapatkan keberkahan. Rezeki tidak hanya berbentuk uang atau materi, rezeki dapat berbentuk kedamaian, kesehatan, dan kelapangan dada. Hidupnya tidaklah dilimpahi oleh keberkahan, sehingga mereka akan hidup dalam kesengsaraan jiwa. Perbuatan baik akan berbuah kebaikan, dan perbuatan jahat akan berbuah keburukan bagi kehidupan. Itulah sejumlah azab yang diterima oleh orang-orang yang melakukan perselingkuhan. Dalam Islam pun, perselingkuhan merupakan dosa besar karena sama dengan berzina. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.